Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpah dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul pada diskusi materi kali ini. Halo semuanya, izinkan kami dari kelompok 1 untuk menjelaskan diskusi materi kali ini, yaitu Investment Center and Transfer Pricing. Perkenalkan anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri, Amelia Putri Roaini. Selanjutnya ada Anggita Rahmadani, Neri Dwi Rianto, Nur Ardiansyah, dan Fioni Gita. Yang dibahas yang pertama ada Investment Center, yang kedua ada Return on Investment atau ROI, yang ketiga ada Residual Income atau RI, yang keempat ada Kebijakan Penetapan Harga Transfer, yang kelima ada Economic Value Added atau EVA. Investment Center menurut Mulyadi, pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang berperan untuk mengatur investasi untuk mencapai laba yang maksimal, di mana prestasi manajer diukur dengan menghubungkan laba yang diperoleh dengan investasi yang digunakan. Tingkat dan tipe investasi, masalah yang mungkin muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya tujuan manajer unit usaha adalah memperoleh laba yang menjelaskan dari investasi yang ditanam. Yang kedua, laba yang diperoleh berasal dari modal yang ditanam untuk memperoleh laba tersebut. Dan yang ketiga, makin besar modal yang ditanam, belum tentu makin besar pula labanya. Tipe investasi center ini umumnya dengan menggunakan ukuran key performance indicator. Yang pertama, return on investment atau disebut juga dengan ROI. Yang kedua, residual income. Yang ketiga, economic value added. Kemudian return on investment adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber perdana. Rasio ini biasanya diukur dengan persentase. Di sini ada faktor yang mempengaruhi dan kegunaan dari return on investment. Yang mempengaruhi ini ada dua, yaitu turnover dari operasi aset atau tingkatan perputaran aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional, yaitu kecepatan berputarnya operasi aset dalam waktu suatu periode tertentu. Dan yang kedua, profit margin adalah besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin dapat mengukur tingkat keuntungan perusahaan dan dihubungkan dengan penjualannya. Dan kegunaannya ini ada 5. Yang pertama itu dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produk, dan efisiensi bagian penjualan. Yang kedua ini dapat diketahui di mana kelemahan dan kekuatan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Yang ketiga, untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan bagiannya itu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Yang keempat, untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kelima, untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. ROI atau Return on Investment memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, sulitnya dalam membandingkan ROI suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenisnya. Yang kedua, ada pada teknik analisanya. Ini terletak pada adanya fluktuasi nilai dari uang atau daya belinya. Cara menghitung Return on Investment atau ROI. Secara matematis, ROI dapat dihitung dengan menggunakan rumus Return on Investment sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Perusahaan PT Abadi memiliki total aset sebesar 1,6 miliar dan EAT atau Earning After Tax sebesar 800 juta. Maka ROI dapat dihitung sebagai berikut. Return on Investment sama dengan 800 juta dibagi 1,6 miliar sama dengan 0,5. Artinya, dengan RP1 aktiva yang digunakan dapat menghasilkan laba bersih sebesar 0,5. Selanjutnya ada Residual Income atau RI. Pengertian Residual Income menurut Suryono
tahun 2001 halaman 152 adalah residual income atau laba sisa adalah laba yang dihitung dari selisih antara laba sebelum pajak dikurangi dengan biaya modal yang diperhitungkan atas investasi. Biaya modal yang diperhitungkan tersebut merupakan biaya kesempatan atas investasi yang ditanamkan. Sedangkan menurut Shimamura tahun 2002 halaman 286 mendefinisikan residual income sebagai berikut. Residual income merupakan salah satu cara memuaskan perhatian pada nilai rupiah ketimbang pada rasio seperti terjadi pada return on investment. Laba residu atau residual income adalah kelebihan laba operasi divisional di atas jumlah minimal laba operasi yang dikehendaki yang ditentukan oleh manajemen senior dengan memperhitungkan faktor seperti biaya modal, kegiatan bisnis perusahaan. Ada cara menghitung residual income. Residual income dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Residual income sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi tingkat penghasilan minimum dari investasi dikali aset operasional total. Contohnya di sini ada aset operasional suatu perusahaan adalah 100 juta. Laba bersih usaha sebesar 18 juta. Dan minimum return on asset adalah 13%. Maka laba residu adalah residual income sama dengan 18 juta dikurangi 13% dikali 100 juta sama dengan 18 juta dikurangi 13 juta dan hasilnya itu ada 5 juta. Selanjutnya ada beberapa kebijakan penetapan harga transfer digunakan dalam praktik, yaitu yang pertama ada harga pasar. Jika tersedia, harga pasar adalah pendekatan terbaik untuk penetapan harga transfer karena divisi penjual mampu menjual barangnya pada harga pasar. Transfer internal pada harga yang lebih rendah dari harga pasar akan mengakibatkan divisi tersebut merugi. Divisi pembeli yang selalu mampu membeli barang pada harga pasar untuk barang yang ditransfer secara internal. Yang kedua ada harga transfer berdasarkan biaya. Harga pasar luar kerap tidak tersedia. Hal tersebut bisa terjadi karena produk yang akan ditransfer menggunakan desain hak paten yang dimiliki perusahaan induk. Dalam hal ini, perusahaan bisa menggunakan penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Yang kedua ada harga transfer yang dinegosiasi. Akhirnya, manajemen tingkat atas bisa mengizinkan manajer divisi pembeli dan penjual untuk menegosiasikan harga transfer. Secara khusus, pendekatan ini berguna saat kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam perusahaan untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Dalam hal ini, biaya yang dihemat bisa dibagi di antara dua divisi. Economy Value Added atau EVA. Pendekatan lebih baru dalam pemilihan saham adalah dengan menghitung Economy Value Added atau EVA suatu perusahaan. EVA merupakan salah satu ukuran kinerja operasional yang dikembangkan pertama kali oleh G. Bennett Stewart and Joel M. Strand, yaitu seorang analisis keuangan dari perusahaan Stan Stewart & Co. pada tahun 1993. Di Indonesia, metode EVA dikenal dengan sebutan NITAMI atau nilai tambah ekonomi. Oke, kan tadi kita sudah membahas tentang pengertian apa itu Economic Value Added atau EVA. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya, itu diketahui data keuangan PT Abadi itu ada laba sebelum pajak itu 12 juta, laba setelah pajak itu ada 10 juta, utang jangka pendek itu ada 5 juta, utang jangka panjang itu ada 15 juta, total utangnya itu 20 juta, ekuitas ada 18 juta, beban bunga itu 500.000, beban pajak 2 juta, dan pendapatan bunga itu ada 4 juta.
Nah, untuk cara menghitung EVA itu yang pertama itu ada kita harus hitung dulu nih apa itu NOPAT atau Net Operating After Tax, yaitu laba setelah pajak 10 juta ditambah pendapatan bunga yaitu 4 juta lalu dikurang beban pajak itu 2 juta. Totalnya itu ada 12 juta. Yang kedua itu menghitung interest capital. Untuk rumusnya sendiri adalah total utang ditambah ekuitas dikurang utang jangka pendek yaitu 20 juta ditambah 18 juta dikurang 5 juta hasilnya itu 33 juta. Yang ketiga itu kita menghitung WACC atau kepanjangan dari Weighted Average Cost of Capital. Ya, bagaimana di sini itu ada beberapa yang harus kita hitung. Pertama itu tingkat modal atau D itu rumusnya total utang dibagi total utang tambah ekuitas dikali 100%. Hasilnya itu ada 52,63%. Yang kedua itu kita menghitung cost of debt atau di rumusnya itu dibilang RD, yaitu rumusnya adalah beban bunga dibagi total utang jangka panjang dikali 100%, itu ada 500.000 dibagi 15 juta dikali 100%, itu hasilnya 3,33 juta. Lalu ada tingkat ekuitas atau E, itu rumusnya total ekuitas dibagi total utang ditambah ekuitas dikali 100%, hasilnya itu 47,37%. Yang keempat itu ada cost of equity atau RA. Rumusnya itu adalah laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Hasilnya itu adalah 10 juta dibagi 18 juta dikali 100% sama dengan 55,55%. Kita lanjut, itu kita hitung tingkat pajak atau tax, yaitu ada beban pajak dibagi laba sebelum pajak dikali 100%. Hasilnya itu ada 2 juta dibagi 12 juta dikali 100%, hasilnya adalah 16,7%. Nah, untuk menghitung WACC itu rumusnya itu ada kurung buka D dikali RD kurung tutup, kurung buka lagi 1 dikurang tax 1 itu dari rumus ya, di kurung tutup lagi ditambah kurung buka E dikali RE kurung tutup, karena itu ada beberapa yang harus kita bagi dan kita itu, jadi hasilnya itu 0,5263 dikali 0,0333, habis itu di kurung tutup kurung buka 1 dikurang 0,1667 kurung tutup ditambah kurung buka itu 0,4737 dikali 0,5555 di kurung tutup, hasilnya itu ada kurung buka itu 0,01752579 dikali 0,8333 kurung tutup ditambah 0,263 kurung tutup, hasilnya itu ada 0,01460428 ditambah 0,263 kurung tutup, hasilnya itu ada 0,27 sekian. Karena itu 0,27 sekian kita genapin menjadi 0,28 atau 28%. Nah, yang tadi kan sudah menghitung tuh yang A, B, dan C, D-nya. Lalu kita menghitungnya itu capital changer. Nah, untuk rumus dari capital changer itu ada WACC dikali interest capital. Itu ada 0,28 atau 28% dikali 33 juta. Hasilnya itu ada 9.240.000. Lalu yang terakhir nih menghitung EVA. EVA itu dapat dari mana sih rumusnya? Nah, itu NOPAT dikali capital changer yang tadi kita hitung. Hasilnya itu 12 juta dikurang 9.240.000, hasilnya itu 2.760.000. Nah, untuk analisisnya adalah ekonomi value added di atas 0, maka telah terjadi nilai tambah ekonomis atau NITAMI dalam perusahaan. Sehingga semakin besar EVA yang dihasilkan, maka harapan para penyandang dana dapat terpenuhi dengan baik, yaitu mendapatkan pengembalian investasi yang sama atau lebih dari yang diinvestasikan dan kreditur mendapatkan bunga. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai atau created value bagi pemilik modal sehingga menandakan bahwa kinerja keuangannya telah baik. Pricing. Transfer pricing merupakan suatu metode penentuan harga apabila terjadi penjualan antar divisi yang terdapat dalam suatu perusahaan. Keberhasilan dari sebuah profit center atau investment center akan dilihat dari kemampuan divisi tersebut untuk menghasilkan laba. Laba divisi diperoleh baik dari penjualan keluar
perusahaan maupun penjualan antar divisi yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Karena itu, salah satu kegunaan dari transfer pricing adalah untuk melakukan pengakuan kinerja dari sebuah responsibility center. Transfer pricing harus memenuhi 3 karakter, yaitu 1. Penilaian kinerja yang akurat. Hal ini berarti harga yang ditentukan tersebut tidak boleh menguntungkan satu divisi, tapi merugikan divisi lainnya. Yang kedua, keselarasan tujuan. Hal ini berarti harga yang ditentukan harus dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, otonomi atau kebebasan divisi dalam mengambil keputusan. Hal ini berarti setiap divisi yang terlibat dalam transaksi berhak untuk memutuskan menerima atau menolak tawaran tersebut tanpa campur tangan dari kantor pusat. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Ketika suatu divisi menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan mendapat pengaruhnya. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua divisi tersebut, sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka, dipengaruhi oleh harga transfer. Meskipun harga transfer aktual tidak mempengaruhi perusahaan sebagai suatu kesatuan, penetapan harga transfer mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan multinasional melalui pajak badan dan persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan negara tempat berbagai divisi beroperasi. Selanjutnya ada penetapan harga transfer. Perusahaan yang terdesentralisasi memungkinkan lebih banyak wewenang pengambilan keputusan di tingkat manajemen yang lebih rendah. Dalam penyusunan sebuah kebijakan pendapat harga transfer, pandangan dari divisi penjualan dan divisi pembeli harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya, peluang mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi harga minimum yang ingin diterima divisi penjualan dan harga maksimum yang ingin dibayar oleh divisi pembeli. Baik, selanjutnya ada contoh kasus dari transfer pricing. TABC diasumsikan mempunyai 2 divisi, yaitu divisi penjualan dan divisi pembelian. Data-data berikut akan menggambarkan lebih lanjut mengenai aktivitas dari 2 divisi tersebut. Untuk yang pertama, untuk divisi penjualan, untuk harga jualnya sebesar 2.600 dan biaya variabelnya 800 dan permintaan dari luar untuk produknya sebesar 1.000 unit. Selanjutnya, untuk divisi pembeli, untuk harga jualnya adalah 2.100, untuk biaya variabelnya adalah 400, untuk permintaan dari luar untuk produk sebesar 2.000 unit. Dan yang terakhir adalah kapasitas produk divisi penjualan sebesar 3.000 unit. Nah, selanjutnya untuk divisi penjualan akan menghasilkan 3.000 unit untuk harga jual sebesar 1.200, di mana 1.000 unit untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan dan sisanya memenuhi kebutuhan ekstensi perusahaan. Selanjutnya akan dihitung jumlah margin kontribusi untuk masing-masing divisi. Untuk produk di divisi penjual sebesar pendapatan penjualan sebesar 2.000 unit dikali 1.200 per unit adalah 2.400.000. Itu mohon maaf, 100 itu salah. Selanjutnya adalah biaya variabelnya sebesar 2.000 unit dikali 400 unit sebesar 800. Maka akan dihasilkan totalnya adalah sebesar untuk margin kontribusi sebesar 1.600.000. Baik, selanjutnya ada produk dijual ke dalam oleh divisi penjual. Selanjutnya ada pendapatan penjualan sebesar untuk perhitungannya adalah 1.000 unit dikali 1.200 untuk per unitnya sama dengan 1.200.000. Selanjutnya biaya variabelnya adalah 1.000 unit dikali 400 perak per unit dihasilkan 400. Nah, 400 ini 1.200.000 ini dikurangi dengan 400.000, maka hasil margin kontribusinya adalah 800.000. Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa dengan biaya harga jual 1.200 yang diberikan oleh divisi penjual, untuk total margin kontribusi yang diperoleh perusahaan sebesar 3 juta. 3 juta itu dari mana? Dari 3.000 dikali 1.000.
Apabila terjadi peningkatan permintaan atas produk yang dihasilkan oleh divisi penjual, peningkatan permintaan atas produk yang dihasilkan oleh divisi penjual, sedangkan permintaan dari divisi pembeli akan tetap. Andai kata harga yang ditawarkan oleh divisi penjual 2000 sama dengan harga pasar, maka biasanya dikatakan divisi pembeli tidak akan sanggup dengan pembeliannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya, margin kontribusi divisi pembelian pada pembelian harga transfer 2000. Untuk pendapatan penjualannya adalah 1000 unit dikali 2600 per unit, maka dihasilkannya adalah 2.600.000. Untuk biaya variabelnya adalah 1000 unit dikali 800 sama dengan 800.000. Nah, untuk harga transfernya adalah 1000 unit dikali 2000 sebesar 2 juta. Maka untuk 800.000 dan 2 juta kita kurangi dengan 2.600.000, maka untuk margin kontribusinya sebesar 200.000. Nah, dalam kondisi seperti ini, divisi penjual akan menjual seluruh produknya kepada pembeli di luar perusahaannya. Tindakan ini tentunya akan memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan karena margin kontribusinya yang dihasilkan jauh lebih besar dibanding dengan menjual ke divisi pembeli dengan harga tetap. Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa transfer pricing akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan apabila kinerja tersebut diukur dengan margin kontribusi yang dihasilkan. Baik, setelah kita mendengar semua hasil presentasi ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa pusat investasi atau investment center merupakan pusat yang mempertanggungjawabkan yang berperan untuk mengatur investasi untuk mencapai laba yang maksimal, di mana prestasi manajer diukur dengan menghubungkan laba yang diperoleh dengan investasi yang digunakan. Investment center dapat mengevaluasi menggunakan return on investment atau ROI, residual income atau RI, dan economic value added atau EVA. Ketika satu divisi dari suatu perusahaan menghasilkan produk yang digunakan dalam proses produksi divisi lain, timbul proses penetapan harga transfer. Harga transfer merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan biaya bagi divisi yang membeli. Jadi, harga yang dikenakan terhadap biaya barang antara divisi tersebut mempengaruhi laba operasinya kedua divisi. Karena kedua divisi dievaluasi menurut profitabilitasnya. Harga yang dikenakan terhadap barang antara dapat menjadi masalah yang sangat serius. Ada tiga kebijakan pasar untuk penetapan harga transfer yang wajib digunakan. Yang pertama, harga pasar. Yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya. Dan yang ketiga adalah harga transfer yang dinegosiasikan.